Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan yaitu kegiatan belajar, yaitu tentang merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridhonya. Itu ya. Merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Rahmatnya. Namun sebelum pembelajaran kita mulai terlebih dahulu akan saya cek keadaan kelas ya. Ini sudah rapi semua ya. Terus selanjutnya akan saya cek kehadiran anak-anak. Fuad Abdul Aziz ya, Ahmad Muzaki, Nurul Hidayah, Nabiya Rutia, Nur Aini. Belum satu, siapa ini ya? Dwi Febriana. Ya, bagus karena semuanya sudah hadir. Oleh karena itu kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini yang materinya yaitu merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Ya, kita tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Oleh karenanya itu kita patut untuk merenungkannya. Setelah kita nanti merenungkannya, betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti bisa mensyukuri tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengambil hikmahnya dengan melakukan perbuatan yang baik karena Allah itu Maha Kuasa, juga mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Rahman artinya pemurah bagi siapapun ya, sehingga orang-orang yang tidak beriman pun diberi kemurahan oleh Allah ya. Yang taat juga akan diberi kemurahan oleh Allah dan akan lebih lagi akan dikasih oleh Allah bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Oleh karena itu dengan merenungkan kekuasaan Allah ini sehingga kita bisa mengambil hikmah yang positif untuk bisa melakukan kegiatan yang positif sehingga kita akan termasuk orang-orang yang taat dan takut kepada Allah serta iman kepadanya, gitu ya. Nah, tentang merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan yaitu surat Al-Samsi, itu dasarnya ya, dan juga surat Al-Imran. Surat Al-Samsi ayat 1 sampai 10 dan sedangkan surat Al-Imran yaitu ayat 3. Siapa yang bisa membaca surat Al-Samsi? Coba Nurul. Bagus, beri tepuk tangan dulu ya. Seharusnya begitu karena kita adalah orang Islam, harus kita rajin-rajin membaca Al-Quran, terutama yaitu tentang surat Al-Samsi yang cocok dengan tema yang kita pelajari, yaitu merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Kalau kita sudah merenungkan kekuasaan Allah, otomatis kita akan mencari rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, ya termasuk banyak membaca Al-Quran, terus kita menghayati dengan Al-Quran, serta akan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Pertama pada surat Al-Samsi. Terus dalam produk dari surat Al-Samsi ada diantaranya yaitu ada lafaz al-ardu. Siapa yang tahu artinya? Al-ardu. Ya, Mam Zaki. Bumi. Ya, betul. Jadi al-ardu artinya bumi. Kemudian ada lafaz lagi as-samsu. Siapa yang tahu artinya? Ya, Nur Aini.
matahari, betul. Jadi apa itu dari surat Asy-Syamsi itu yang mengisahkan tentang perjalanan bumi dan matahari dan bukan ini. Kemudian ada lafaz al-qamari. Ya, nabinya apa? Bulan. Jadi bulan. Kalau kita bisa mengetahui, ya kita renungkan bahwa bulan itu termasuk ciptaan Allah. Manfaatnya bulan apa? Menerangi, ya, memberi cahaya. Coba kalau apa itu pada malam hari nggak ada bulan, pasti akan gelap. Dan kita bisa merasakan manfaatnya bahwa kalau ada bulan pasti suasana akan menjadi terang. Kalau kita tahu bahwa bulan itu ciptaan Allah, maka kita renungkan bahwa kita harus banyak bersyukur dan kita untuk bisa menggapai rahmatnya dengan melaksanakan ibadah, ya, kegiatan yang apa itu positif, dengan semangat belajar, ya, tekun, sholat dan lain sebagainya, berbuat baik kepada orang tua, ya, itu hormat pada pak guru dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah, takwa kepada Allah dan Rasulnya, ya, macam itu. Kemudian kita untuk belajar memberi arti atau menerjemahkan. Ya. Coba Quran, silakan ayat 1 sampai 2. Betul. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ya, dan juga dan bulan apabila menuruninya. Ya, ayat pertama, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Tuh, kita apa itu renungkan lagi bahwa matahari itu adalah sumber energi, ya, sumber energi. Ada apa itu filsuf yang mengatakan, ilmuwan, bahwa kalau tiada matahari maka tiada kehidupan. Karena semuanya akan beku menurut apa itu ilmuwan macam itu. Tapi semuanya itu sebenarnya itu kembali kepada Allah, bahwa yang menghidupkan semuanya atas kekuasaan Allah itu. Tapi yang namanya ilmu pengetahuan adalah refleksi dari pemikiran kita, tidak ada salahnya. Itu juga bisa dibenarkan menurut dari dasar surat Al-Asy tersebut. Kalau kita teliti bahwa memang kalau tidak ada matahari maka kehidupan ini akan menjadi mati. Itu. Kenapa? Kalau tanaman juga memerlukan matahari, sedangkan kita juga memerlukan matahari. Itu kalau tanaman memerlukan matahari, nanti kan bisa proses itu, bisa akan menjadi apa itu pembuahan dan lain sebagainya. Sedangkan kita, kalau kita apa itu ingin menjemur baju atau apa itu benda-benda yang lain, itu supaya bisa kering karena adanya matahari. Itulah salah satu kekuasaan Allah yang sudah menciptakan, yaitu makhluk seperti halnya matahari dan sebagainya. Kemudian anak-anak silakan untuk berdiskusi, ya, berdiskusi tentang apa itu surat Asy-Syamsi. Asy-Syamsi bisa nanti apa itu dilihat di terjemahnya atau mufradatnya. Dan silakan ya, anak untuk berdiskusi, ya. Itu nanti kamu bisa temui perjalanan apa itu siang dan malam apabila gelap gulita dan langit serta pembinaannya dan bumi serta penghamparannya dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Sekitar itu apa nanti yang apa itu kamu ketahui tentang surat Al-Asy dan isi kandungannya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kira-kira apa yang terdapat pada surat Al-Asy? Siapa bisa? Silakan. Ya, coba dulu. Apa kira-kira dulu? Berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu tentang pertukaran waktu, pertukaran yaitu siang dan malam.
Itu. Jadi perjalanan kehidupan ditandai dengan itu, bergantinya siang dan malam itu adalah akan menunjukkan waktu bahwa kehidupan tetap berjalan. Itu diantara apa itu isi kandungan yang dalam surat An-Samsi, dan hikmah-hikmahnya banyak sekali. Oleh karena itu, patutlah kita untuk mensyukuri, mengagungkan Allah dan selalu apa itu taat dan patuh pada Allah, sehingga kita ini termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah serta mendapat pertolongannya, sehingga kita nanti akan menjadi orang yang apa itu selamat dunia dan akhirat. Anak-anak harus apa itu rajin belajar membaca ya, di apa itu istiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Di antara itu kita saling apa itu berkaitan antara kehidupan ini dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran adalah sumber hukum agama Islam. Jadi kita orang Islam supaya mengetahui perjalanan hidup dan tugas kewajiban sebagai orang Islam. Baiklah anak sekalian, dari penjelasan surat Al-Samsi ini ya, bahwa kita bisa ambil hikmahnya bahwa surat Al-Samsi itu adalah pertukaran siang dan malam, dan kita harus mensyukurinya, dan kita harus menggapai rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak menciptakan apa itu makhluknya. Itu betapa agungnya Allah. Allah menciptakan matahari, bulan, serta bumi serta isinya dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha agung. Itu patutlah kita apa itu bersyukur kepada Allah dan tunduk pada Allah dengan segala perintahnya, itu sesuai dengan apa itu yang ada dalam Al-Quran. Kiranya sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil hikmahnya, yaitu hikmah atau arti-arti yang terkandung dalam apa itu surat Al-Samsi, sehingga kita bisa mengamalkannya. Itu ya, anak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, ya, anak-anak jangan sampai lupa untuk membaca surat Al-Samsi serta terjemahannya, serta nanti akan memahami apa itu penjelasannya, sehingga kita mampu untuk melaksanakan isi kandungan surat Al-Samsi yang sudah apa itu disampaikan pada hari ini. Itu ya anak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa kita selalu mendapat apa itu ridho dan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang apa itu mendapat pertolongan atau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan apa itu doa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.